Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Mesa Handayani STH, Ketua Majelis Jemaat Beras Belangi. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama serta kita renungkan diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkat-Mu memberikan kami kekuatan di pagi yang indah ini untuk menyelesaikan semua hal yang akan kami jalani dalam setiap aktivitas kami. Bahkan rahmat-Mu meyakinkan kami bahwa kami akan dicintai oleh Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, memohon rahmat-Mu Tuhan untuk membimbing kami, merenung akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami menyadari tanpa Tuhan kami tak mampu menyelesaikan perkara apapun di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25 di bawah judul perikop Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Demikian bunyinya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya yang baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar, dan Ia mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu
dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-25 ini, ketika tadi kita bersama-sama telah membaca ayat per ayat bagian firman ini, terdapat dalam kalimat per kalimat yang telah kita baca mengatakan tentang jangan melupakan Tuhan. Terlintas dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal yang mungkin selalu melekat dalam diri kita, yaitu tentang kata-kata lupa. Lupa adalah sebuah penyakit lama yang menahun dalam diri seorang manusia. Lupa atau amnesia adalah sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan dan melupakan segala sesuatu peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup. Entah itu melupakan nama, entah itu melupakan semua informasi ataupun peristiwa-peristiwa penting di masa yang telah berlalu. Penyebabnya bisa jadi karena kerusakan otak ataupun peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah terjadi dalam hidup. Sehingga kata amnesia ini adalah kondisi yang langka dan jarang ditemui secara medis. Namun, secara religius, nampaknya amnesia rohani terus menjadi wabah yang berbahaya yang menyebar secara beruntun bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop hari ini Musa mengingatkan bahwa situasi paling berbahaya yang bisa dialami orang Israel adalah melupakan Tuhan. Artinya, di tengah-tengah gelimang kemakmuran yang bisa mereka nikmati di tanah perjanjian, menimbulkan bahaya terbesar. Justru ketika mereka lupa Tuhan dan akhirnya lupa diri. Dikatakan bahaya terbesar karena mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan melanggar pengakuan bahwa Allah itu esa dan harus dikasihi dengan seluruh kehidupan yang terus berpusat kepada Tuhan. Tidak heran Musa perlu mengingatkan tentang hal ini, sebab amnesia rohani tersebut membawa akibat yang menyesatkan bagi sesamanya. Adapun salah satu resep yang Musa berikan untuk menghindari amnesia rohani ini, di mana berupa ketaatan terhadap 3 hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah peringatan, dan yang ketiga adalah ketetapan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ketaatan ini menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya
diteladankan dan diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka, tentu tidak mengherankan jika suatu saat pertanyaan mengenai artinya terjadi dalam hidup. Menariknya, jawaban yang Musa ajukan sekali lagi adalah dalam wujud pengingatan akan karya Tuhan terhadap umatnya di masa yang lampau. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya, Musa tidak pernah bosan untuk mengatakan kepada bangsa-bangsa, terutama kepada bangsa Israel, agar mereka bertindak dengan hati-hati dan tidak melupakan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Israel akan mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, Musa meminta agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Bisa saja berkat yang mereka terima justru menjadi jerat sehingga mereka melupakan Tuhan. Tapi tidak heran, Musa selalu meminta mereka untuk berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Artinya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang lain yang mengatakan kepada kita, berhati-hatilah, hal itu semestinya mendorong kita menjadi lebih dewasa, lebih waspada. Demikian pula ketika Tuhan meminta kita untuk berhati-hati supaya tidak melupakan Dia, semestinya kita menjadi lebih waspada agar selalu mengingatkan dan meletakkan Tuhan dalam loh hati kita. Kita perlu berhati-hati karena kerap kali berkat yang kita miliki justru menjadi penyebab kita menjauh dan melupakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi pertanyaan bagi kita bersama dalam renungan firman Tuhan ini, apakah kita masih terus mengingat-ingat Tuhan dalam hidup ini? Peringatan Musa sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Seringkali, sadar maupun tidak sadar, kita juga mengalami amnesia rohani dengan cara melupakan Tuhan dan peringatan, perintah, serta ketetapan Tuhan. Melupakan Tuhan menjadikan kita lupa diri dan akhirnya juga hidup menyimpang jauh dari rancangan dan rencana Tuhan. Karena itu dari bagian firman Tuhan hari ini, pastikanlah di dalam diri kita agar kita jangan melupakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pun akan senantiasa selalu ada bersama kita dalam menghadapi setiap perkara hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syukur syafaat firman Tuhan. Kita berdoa. Saat pagi yang indah ini ya Tuhan, di hari yang baru yang telah Tuhan izinkan bagi kami bersama untuk kami jalani, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan telah menganugerahkan hidup, Tuhan telah memberikan kami napas kehidupan, Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan setiap pemberian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dengan sia-sia. Tapi jadikan kehidupan kami, bahkan hati kami, untuk tetap terus mengikuti jalan terbaik yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan biarlah melewati nasihat yang telah Musa berikan untuk bangsa Israel, sekiranya pun juga akan menjadi pembelajaran hidup yang berarti, berharga bagi kami. Kami selalu ingat akan Tuhan, mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat setiap janji Tuhan dalam hidup kami.
bahkan terus menikmati dengan syukur setiap anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Engkau memerintah atas segala sesuatu. Engkau memberikan kuasa dan kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya kami ada di tangan-Mu Tuhan. Ketika Engkau memerintah, maka terjadilah sesuatu yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini, dengan syukur kami bersama memuji Engkau dan selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Bahkan dalam syafaat pagi hari ini, kami berdoa bagi sesama kami yang percaya, yang lemah secara rohani, agar mereka dikuatkan, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus di dalam batin mereka ada pemulihan. Tuhan, kami pun berdoa untuk semua kami yang setia akan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati agar kebenaran firman-Mu berkuasa dan terang-Mu mengusir segala kegelapan yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami berdoa agar kasih karunia-Mu melimpah untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat Pakat Pio Olong Nangu. Kami mohon Engkau memberkati kehidupan bahkan keseharian serta aktivitas jemaat-Mu. Memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Dan dengan kekuatan firman-Mu kami percaya jemaat tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan. Diberikan semangat, tekad dan harapan yang pasti seperti janji kebenaran firman yang telah kami perdengarkan saat pagi ini. Bahkan iman mereka pun seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh, semakin berakar di dalam Tuhan. Penata layanan yang ada di dalam jemaat Pakat Pio Olong Nangu yang disusun yang direncanakan sepanjang tahun 2023 ini, biar campur tangan Tuhan yang terus menjadi pendukung sejati bagi kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.